Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Terima kasih moderator. Yang saya hormati Kiai Haji Azka Hamam, Kiai Haji Aziz apa namanya? Aziz Syerozi, para kiai, para ulama yang saya hormati, Mas Mahbub. Saya ingin menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dalam pertemuan silaturahim ini. Saya selalu ingin menyampaikan forum semacam dialektika intelektual itu seharusnya menjadi arah baru penyebaran Islam. Jadi tidak lagi terus-menerus melalui metode indoktrinatif. Karena indoktrinasi berarti proses pembodohan. Karena indoktrinasi mengharuskan audiens mengikuti satu saja. Ketika seseorang mengetahui hanya satu kebenaran, maka dia akan menyalahkan selain satu. Jadi proses ini sekali lagi saya mengapresiasi luar biasa bagi proses ke depan, bagi proses perubahan ke depan. Oke, satu ya. Saya ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi, Aziz dan sebagainya. Tentu saja kita akan mulai dengan satu pertanyaan, apakah politik itu? Itu ya. Apakah politik itu? Saya mengutip sumber-sumber klasik yang menjadi acuan para ulama, kiai-kiai. Saya sangat kagum sekali kepada kiai, pada NU itu karena keluasan pengetahuannya. Karena beliau-beliau membaca karya-karya ulama-ulama masa lalu secara luas dan mendalam serta beraneka. Nah, gitu ya. Itu menjadi catatan. As-siyasatu hiya tadbir syu'un ar-ra'iyyah limasalihihim fid dunya wa sa'adatihim fil akhirah. Saya kira mungkin di kitab Ahkamus Sultaniyah mungkin. Yang kedua, dari karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, At-Turuqul Hukmiyah fi Siyasah Asy-Syar'iyyah, itu dinyatakan begini. As-siyasatu ma kana fi'lan yakunu ma'ahun nas aqraba ila as-salahi wa ab'ada 'anil fasad wa illam yad'hu ar-rasulu wala nazala bihi wahyu. Waduh, luar biasa ini. Luar biasa. As-siyasatu dihafalkan ya. Maka fi'lan yakunu ma'ahun nas aqraba ila salah wa ab'ada 'anil fasad wa illam yad'hu ar-rasulu wala nazala bihi wahyun. Wah, ini luar biasa. Mungkin orang-orang kalau saya enggak ngutip liberal ini. Jadi ini ada dalam kitab Al-Funun. Siapa namanya? Gurunya Ibnu Aqil Al-Funun Ibnu Aqil. Gurunya Ibnu Taimiyah, gurunya Salafi lah. Gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri. Beliau mengutip Imam Asy-Syafi'i sebetulnya. Al-Funun atau Ibnu Aqil. Karangannya banyak sekali Ibnu Aqil itu. Dia 400 jilid. Beliau menulis 400 jilid buku. Saya kan menulis buku ya.
ulama-ulama yang menghabiskan hari-harinya untuk membaca, menulis, membagi pengetahuan dan menyebarkan cinta. Aduh, itu apa namanya? Itu 400. Nah, di situ disampaikan oleh mengutip Imam Asy-Syafi'i. Wa fa idza aradta biqaulika la siyasata illa ma wafaqa asy-syara' fa sahihun. Wa idza aradta biqaulika la siyasata illa ma nataqa bihi asy-syar'u fa ghalatun wa taghlitun lis-sahabah. Dia akan berizah. Aduh. Ya. Terus ingat ya. Jadi oke deh, saya terjemah aja. Kebijakan publik, politik itu kebijakan publik, adalah kebijakan yang dengannya masyarakat memperoleh kemaslahatan atau kesejahteraan dan terhindar dari keburukan mafsadah. Meskipun tidak ada teks hadis, teks literal hadis, atau ketentuan dari Nabi, atau bahkan wahyu. Masya Allah, itu kan. Walaupun tidak ada teks. Kalau sekarang kan kalian kan selalu menghadapi mana dalilnya, mana dalilnya, mana dalilnya terus. Masya Allah. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Yang penting, kata Imam Syafi'i, bahkan keliru menurut Imam Syafi'i gitu ya. Apabila yang kau katakan, kau maksudkan, la siyasata illa ma wafaqa syara', maka itu adalah la yukhalifu ma nataqa bihi syara' fa sahihun. Itu kalau yang penting sesuai, sejalan, bahkan esensi. Saya pernah berdiskusi dengan Kiai Ali Yafi di rumahnya ketika saya sambil sakit gitu ya. Pak Kiai Ali Yafi, bagaimana menurut pandangan panjenengan Kiai tentang Pancasila itu? Apakah sesuai? Apakah tidak bertentangan? Apakah bertentangan? Apakah itulah Islam? Imam Kiai Ali Yafi mengatakan, hiya ainul Islam. Begitu. Luar biasa. Jadi Pancasila itu ainul Islam. Bukan lagi la yukhaliful Islam. Tetapi justru ainul Islam. Oke? Luar biasa. Apa yang salah dari semuanya? Bahkan itu esensi ajaran Islam. Tauhid, persatuan, kemanusiaan yang adil dan beradab, permusyawaratan, keadilan sosial rakyat Indonesia bagi seluruh rakyat. Begitu kata Imam Kiai Ali Yafi. Baca aja buku saya ya, dialog saya dengan Kiai Ali Yafi. Itu kampanye. Kata kampanye buku. Nah, ya, apabila ya idza aradta annahu la siyasata illa ma nataqa bihi syara' faghlatun wa taghlitun lis-sahabah. Coba itu. Apabila justru kalau itu satu-satunya tekstualitas yang dikatakan, maka Anda bisa keliru dan bisa menyalahkan para sahabat-sahabat. Banyak pandangan-pandangan baru dari para sahabat yang tidak sama dengan yang pernah dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab itu ijtihad Umar ada 20 yang berbeda sama sekali dengan tekstualitas bahkan praktek Nabi sendiri. Tetapi bukan berarti beliau salah, justru menegakkan esensi Islam. Gitu ya. Nah, doktrin saya yang mengatakan teks itu apapun bentuknya adalah respon atas kasus
peristiwa di dalam ruang dan waktu kebudayaan. Begitu. Ini menjawab persoalan-persoalan ketika pada kasus-kasus yang ada di dalam realitas kebudayaan ketika teks itu dihadirkan. Sementara kebudayaan selalu berubah, berkembang, dan berbeda satu atas yang lain. Karena itu kita sudah tahu sekali bahwa dalam satu teks, bahkan satu huruf, bahkan satu harokat bisa dimaknai secara berbeda oleh para ulama-ulama. Yang kemudian melahirkan banyak sekali madhab-madhab fikih. Ya, saya tidak akan mencontohkan di sini terlalu panjang nantinya ya. Tapi artinya realitas beragamnya pandangan keagamaan oleh para ulama dan itu berarti bahwa pemaknaan atas teks bisa berbeda, berubah karena ruang dan waktu yang berubah berbeda. Beliau sama-sama mengambil sumber dari hal yang sama, Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin keluar dari Al-Quran dan hadis, tetapi produknya berbeda-beda. Oke, begitu dulu. Yang ketiga, karena itu begini, saya menghafal nih. فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَدِينُهُ. Wah, hebat lagi. إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَدِينُهُ. Coba ada dua kata, syar' Allah dan dinuhu. Apa bedanya? Tidak sama. Sama sekali tidak sama. Ad-dinu wahid wasyari'ah mukhtalifah. Begitu. Idza zaharat amaratul adli wa asfara wajhu bi ayyit, jika telah tampak indikator-indikator keadilan, karena esensinya tadi keadilan. Dengan cara apapun, dari manapun datangnya, maka itulah aturan dan agama Allah. Nilai ajaran. Oke, saya mengatakan menerjemahkannya begitu aja. Wa idza dhaharat amaratul adli wa asfara wajhu bi tariqin kana fasamma. Wa idza wujida al-adlu fasamma syar'ullah. Tapi artinya apabila ditemukan satu keadilan, maka disitulah hukum Allah. Oke, dan satu lagi untuk argumentasinya. Asy-syari'ah mabnaha wa asasuha 'alal hikami wa masalihil ibad. Wa hiya 'adlun kulluha wa masalihu kulluha wa rahmatun kulluha wa hikmatun kulluha. Gitu ya. Syariat itu, aturan Allah itu dibangun berdasarkan hikam, kebijaksanaan wa masalihal ibad. Semuanya adil, semuanya rahmat, semuanya maslahat, semuanya rahmat, semuanya bijaksana. Itu. Apabila kharajat minal adli ilal jawr wa anil maslahah ilal mafsadah wa anil rahmati ila diddiha wa anil hikmati ilal abath falaysat minas syari'ah wa in udkhilat fiha bit ta'wil. Coba, itu luar biasa. Jika telah keluar tidak lagi dari keadilan menjadi tidak adil, zalim, dari maslahat menjadi tidak maslahat, keputusannya itu, dan dari rahmat menjadi tidak rahmat, kasih, dan dari bijaksana menjadi tidak bijaksana, maka itu bukan syariat Islam. Meskipun Anda mengotak-atik menggunakan dalil. Nah, begitu. Jadi kalau nanti kita akan bicara mengenai bagaimana seharusnya. Begitu ya. Ya itu esensinya.
Saya sebetulnya ingin mengkoreksi pandangan-pandangan awal. Tapi berapa menit ya nanti. Jadi sistem yang berlangsung di dalam peradaban Islam itu sesungguhnya melampaui banyak fase yang berbeda. Fase Nabi dan Khulafaur Rasyidin berbeda. Sendiri satu. Nanti kita akan lihat bagaimana sistem Nabi dan para sahabatnya itu di Wasiqatu Madinah atau Sahifatu Madinah. Luar biasa hebatnya. Tetapi itu masih pembatasan Madinah karena dia menghadapi Mekah. Orang lain. Musuh. Jadi masih dalam konteks. Itulah yang kemudian disebut Watoniyah itu sebetulnya. Memang sistemnya begitu dulu. Tapi kemudian Khulafaur Rasyidin sama. Nah begitu selesai ganti dinastik. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinastik khalifah, khilafah. Itu mengutip cara pandang sistem Romawi, Yunani. Jadi sistem dinastik itu, khilafah itu adalah sistem dinastik. Kekuasaannya pada pendiri, kemudian kepada anaknya, kepada anaknya, kepada anaknya, dan seterusnya. Tidak bisa. Demokrasi tidak ada. Pengambilan keputusan tidak ada. Jadi keputusan bersama. Semua keputusan khalifah. Setelah itu 100 tahun saja. Digempur oleh kelompok siapa namanya itu? Abdurrahman Ad-Dakhil dikejar sama sekali, kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil dari Muawiyah turunan diserbu oleh dinasti Abbasiyah, menyingkir sampai ke di Andalusia, dia mendirikan sistem yang sama. Setelah itu berlangsunglah dinasti Abbasiyah 500 tahun. 500 tahun. Sistemnya dinastik. Tetap, ya. Terus setelah itu baru Turki Utsmani. Jadi saya bilang perjalanan dinastik itu panjang sekali. Coba 100, 500, 700 kira-kira. 13 abad lama. Baru setelah itu dihentikan ijtihad karena konflik-konflik yang terus-menerus. Oke, saya bisa menjelaskan tentang bagaimana di dunia Arabia saling meminta bantuan yang lain itu sebetulnya mempertahankan kekuasaan dinasti. Oke. Nah, Turki Utsmani itu. Turki Utsmani kemudian memang menghapuskan, karena itu sebetulnya, dan pada masa itu sebetulnya terjadi penjajahan di mana-mana. Kita kenal adanya dua kubu sekutu. Itu Inggris, bukan Jerman, Prancis. Jerman sama dengan Turki, sama dengan nanti Jepang. Dan itu kemudian kalau kita kenal itu kan waktu kembali ke Surabaya, sekutu mengusir Jepang. Mungkin Jepang yang dulu ikut kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Oke, saya pandang sekali nah di situ itu, di situ. Jadi menjadi republik. Turki Utsmani itu menjadi republik. Kebingungan sekali ulama-ulama seluruh dunia, kebingungan sekali bagaimana menyembuh sistem kehidupan bersama itu. Bingung, dikecam semua gitu, benar-benar begitu. Ya, saya ada di Mesir itu yang usul hukum itu dimurtadkan, diusir, dipecat dari Al-Azharnya. Oke. Nah, tadi panjang sekali. Nah, terus kemudian ijtihad tertutup. Nah, sekarang saya ingin mengatakan bagaimana sebetulnya kriteria negara Islam. Kalau dinasti khilafah itu di mana-mana kekuasaan dia didasarkan atas agama penguasa. Dan rakyatnya adalah rakyat yang seagama dengan penguasa. Rakyat bawa kekuasaan dia tanpa batas waktu,
geografis adalah siapapun yang ada di wilayah geografis kekuasaan khilafah itu, maka yang agamanya sama dengan agamanya penguasa, dialah rakyatnya. Tetapi yang tidak, maka dia menjadi kafir. Kafirnya macam-macam. Kafir mu'ahad, kafir zimmi, kafir harbi, kafir musta'man, dan banyak sekali. Begitu. Dia tidak punya hak yang sama. Yang bisa adalah yang seagama. Itu terus menerus sampai hari ini tuh. Sistem begitu itu. Kasusnya banyak kan. Wong saya aja diminta jadi penasehat kasus Ahok. Kalian marah sekali sih. Ya, tenaga ahli, penasehat ahli. Gitu ya. Di sini tuh orang Cirebon tuh. Siapa itu? Sahirun. Oke. Begitu saya ingin menjelaskannya. Nah, saya ingin mengatakan ada sebuah perdebatan para ulama mengenai definisi negara Islam itu apa. Macam-macam ya. Saya mengatakan ada 6. Kalau dibaca panjang sekali ya. Pertama bila 2 kalimat syahadat diucapkan seorang muslim. Yang penting formalnya KTP-nya gitulah, atau sekarang KTP-nya dulu itu ucapan. Karena itu kebudayaan orang, bukan kebudayaan tulis. Saksinya juga saksi kebenaran itu orang. Makanya dalam nikah catatan itu nggak ada, tapi kedua orang aja saksi itu. Karena itu dahulu kalanya kebenaran sesuatu dibuktikan oleh kesaksian 2 orang, bukan kesaksian kebenaran atas dokumentasi tertulis negara. Oke? Gitu ya. Dan sholat diselenggarakan tidak dilarang. Dan perilaku kufur, kejahatan atau pelanggaran hukum tidak berkembang. Meski di dalamnya ada orang-orang non-muslim. 1. 2. Sama dengan di atas, syahadat diucapkan dan sholat diselenggarakan meski ada perilaku kufur, kejahatan dan pelanggaran hukum yang berkembang. Jadi kekuasaan. Yang ketiga, kriteria negara Islam atau bukan dilihat dari aspek kekuasaan dan kekuatan formal. Jika keduanya dimiliki non-muslim, maka ia bukan negara Islam. Dan jika keduanya di tangan orang Islam, maka ia negara Islam. Oke? Ya kalau ditulis Arab, lama pisan saja. Yang terakhir pasti Arab ya. Sing pendapatnya saya. Keempat, kriteria negara Islam dan negara non-Muslim dilihat dari aspek jumlah rakyat. Jika mayoritas rakyatnya Muslim, maka ia negara Islam. Jika sebaliknya, maka ia bukan negara Islam. Saya kira perdebatan ini terjadi di Kalimantan tahun NU ya, pengetahuan NU ke 1935 yang mengambil sumber dari Bughyatul Mustarsyidin. Yang penting meskipun dikuasai oleh negara Hindia Belanda, tetapi kita masih tidak dilarang untuk sholat Jumat, sholat maka oke. Itu dulu, kira-kira begitu. Nah, kelima, dilihat siapa penguasanya, pemimpinnya. Jika dia non-muslim, maka ia bukan negara Islam, meskipun seluruh rakyat muslim. Jika orang muslim, maka ia negara Islam, walaupun semua rakyatnya non-muslim. So, gimana ya? Nah, saya bilang, berbeda dengan 5 kriteria itu, dan saya ikuti ini. Annal maqsuda min idhafatid dari ilal Islam wal kufr laisa huwa ainul Islam wal kufr wa innamal maqsudu huwa al amnu wal khauf. Gitu. Berarti ya. Wal ahkamu mabniyatun 'alal amani wal khauf. Oke. Fakana i'tibaru al-aman wal khauf aula
Saya kira ini bisa menjadi dasar nih dari tadi pertanyaan Aziz tadi. Jadi kriteria negaranya bukan pada ideologi-ideologi. Karena esensi dari sebuah ideologi sesungguhnya bagaimana menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sebagainya. Jadi, begitu. Pertanyaan kita adalah apakah sudah ada atau belum? Jadi nation state itu adalah produk terakhir usai Perang Dunia Kedua. Karena di semua Declaration of Human Rights itu membagi kekuasaan berdasarkan teritorial dan diakui oleh negara lain. Harus ada pengakuan dari negara lain. Indonesia merdeka diakui pertama oleh Mesir. Ya, Mesir. Terus Palestina mengakui negara Indonesia merdeka itu. Saudi belakangan. Ada lagi negara lain. Nah, kalau kekuasaan Inggris itu luar biasa hebat. Sampai Australia itu kuasai Inggris. Negara-negara yang lain. Jadi begitulah saya kira sudah saya ingin mengatakan terakhir saja ya. Bagaimana ke depan? Bagaimana yang harus kita lakukan ke depan untuk menciptakan peradaban baru sebagaimana diminta oleh Ketua Umum Gus Yahya itu. Dunia pidatonya tuh dengan saya tuh isi pidatonya di Jogja, tetapi isi mengenai perempuan tampil itu bikin NU Women itu dengan saya. Ketika mendeklarasikan NU Women itu saya dengan pembicaranya, kemudian Gus Yahya Ketua BPNU yang membuka, kemudian ada Mbak Yeni yang mengantarkan. Mengapa? Perlu NU Women, bukan UN Women. UN Women itu PBB diganti. Apakah saya tanya, apakah NU Women itu ya tempat pertemuan perempuan-perempuan NU? Muslimat, Fatayat, PPNU, lembaga-lembaga gitu ya, kumpul di situ. Tapi saya bilang, jangan kumpul aja, jangan tahlilan lagi, jangan hanya tahlilan gitu. Jangan hanya marhabanan, jangan hanya semaan gitu. Tapi harus diisi. Apa pesan saya terakhir nih? Karena Mbak Mahmud mungkin akan banyak lagi bicara. Saya bilang, sudah saatnya kita NU ini, santri kiai NU ini, memahami kembali teks keagamaan kita secara lebih terbuka. Karena dulu terbuka. Saya belum bicara tentang penyebaran Islam pasca Nabi itu bagaimana. Yang sebetulnya intinya adalah menerima Neoplatonisme. Gitu ya. Menerima Neoplatonisme yang melahirkan banyak sekali para pemikir besar yang kemudian mempengaruhi dunia barat. Nah, itu tapi saya nggak cerita itulah nanti. Beli aja bukunya kalau ada di sana itu. Ada buku baru. Kebijaksanaan para bijak bestari, para sufi dan filosof. Oke, sudah saatnya kita memahami kembali teks keagamaan kita secara lebih terbuka dari tekstualisme ke kontekstualisme. Saya ini tuh ngaji dengan Gus Dur, Kiai Ali Yafi, Kiai Sahal Mahfud mengenai proses halakoh kontekstualisasi kitab kuning. Jadi bagaimana memahami kitab kuning supaya tetap relevan, bukan ditinggalkan. Bagaimana caranya? Gus Dur membuat konsep kontekstualisasi kitab kuning. Halakoh. Saya itu di generasi pertama halakoh itu sebelum Pesdam, sebelum PPWK.
Itu sebelum PPWK adalah itu. Nah, satu tekstualisme dari tafsir ke takwil. Berbeda sekali antara takwil dengan tafsir. Saya sudah menulis tentang ini. Takwil itu apa? Takwil tafsir itu apa? Saya ingin kembali kepada Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Qur'an. Aneh sekali. Al-Quran menyebut 18 kata takwil dan 1 kata tafsir. Mengapa? Yang digunakan adalah tafsir. Sangat berbeda. Oke, terus dari konservatisme ke progresivisme. Saya ingin membuat tesis penting sekali. Hari ini kita mendengar ada terorisme. Ada radikalisme. Saya bilang terorisme itu adalah fase terakhir, puncak dari sebuah proses panjang. Kalau terorisme sudah tidak pakai logika lagi, langsung tembak terhadap mereka yang tidak sama dengan dirinya sendiri. Dari mana terorisme muncul? Sebelum terorisme adalah radikalisme. Apakah radikalisme itu? Radikalisme adalah gerakan, pemikiran dan gerakan yang ingin mendekonstruksi sistem kehidupan bersama ini. Menurut mereka salah. Sistem kehidupan sekarang ini modern itu salah total. Apa sistem misalnya itu? Satu adalah nation state. Menurut mereka nation state itu salah. Yang kedua negara bangsa ya, nation state negara bangsa. Yang dibatasi oleh teritorial dan pengakuan orang lain itu, negara lain itu. Yang kedua adalah demokrasi. Karena demokrasi itu adalah keputusan-keputusan hukum oleh manusia. Salah. Mereka menjargonnya inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun fa ulaikumul zalimun fa ulaikumul fasiqun. Inil hukmu illa lillah. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Jadi demokrasi itu salah karena keputusan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu cara berpikir mereka. Salah. Yang ketiga adalah hak asasi manusia. Salah. Al-haqqu mir rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Itulah karena itu orang-orang yang mengikuti cara paham nation state, cara pemahaman demokrasi dan menggunakan basis hak asasi manusia di dalam kehidupan itu salah. Kafir. Jadi itu sebetulnya neo khawarij sesungguhnya, kelompok-kelompok baru itu. Saya tidak menyebutkan itu, tapi saya sudah sebutkan. Tetapi saya bilang dari mana gerakan radikalisme itu? Sebelumnya adalah fanatisme. Gitu, fanatisme. Fanatisme adalah pembicaraan hukum partikularnya. Hukum ini harus begitu, harus begitu. Tetapi hukum partikular ini ditinggalkan oleh zaman, oleh perubahan-perubahan. Mereka marah sekali. Marah. Mereka semakin kuat. Tantangan-tantangan baru yang menurut mereka salah itu. Tetapi partikular-partikular hukum yang salah tidak bisa diatasi oleh mereka. Karena itu lalu basisnya itu ada tadi, yang 3 tadi. Oke? Tetapi dari mana fanatisme itu? Fanatisme itu dari sebelumnya konservatisme. Konservatisme itu apa? Konservatisme adalah memegang teguh pandangan-pandangan lama dan melalui proses sakralisasi terhadap teks-teks keagamaan, pandangan-pandangan lama itu. Saya bilang NU juga. Saya bilang NU juga konservatif. Karena semua Bahsul Masail diambil dari kitab-kitab kuning produk masa lalu di sana. Iya, wa ibaratuhu terus, wa ibaratuhu mana? Wa ibaratuhu mana?
Bolak-balik ibarat tuh. Ya, saya pengalaman sekali saya tuh. Sebenarnya pengalaman diadili pra kiai-kiai lah. 300 kiai ngadili saya. Bagaimana? Salah. Padahal pakai akal saja katanya. Begitu ya, akal saja. Jadi konservatisme, tetapi konservatisme itu menurut saya dibagi dua. Ada konservatisme radikal tunggal tekstual. Radikal tekstual tunggal. Dan itu sono. Orang-orang itu tadi. Mana dalilnya itu. Yang kedua adalah konservatisme plural. Dan ya itu plural. Dan ini NU. Kan bagaimana? Ya kita tahu di dalam kitab-kitab kuning fihi aqwalun. Hada arjah, ini rojih, ini mu'tamad. Oh gitu. Apalagi. Dan boleh semua. Diambil mana-mana. Saya bisa mencontohkan banyak sekali kasus yang kemudian terjadi perubahan dari sikap NU ini. Wah, misalnya saya kan hadir di NTB itu, Munas yang mendeklar perempuan bisa menjadi kepala keluarga, pemimpin itu. Debatannya panjang, saya hadir di situ. Akhirnya bisa. Ayo bagaimana? Hadisnya sahih. La yufliha qaumun walau amruhum imra'atan, dan para ulama semua mazhab 4 mengatakan tidak boleh. Ayo. Lihat aja dibaca di oke, ya itu salah satu contoh. Tapi ternyata boleh, bisa. Hebat. Gitu ya. Nah, setelah itu di banyak sekali tempat. Jadi itulah yang sekarang masih dipakai. Saya berharap tidak berhenti di situ. Tetapi pada tadi pesan saya tadi. Kontekstualisasi kitab kuning. Progresivisme. Dan terakhir sebetulnya ada dari langit ke bumi. Gitu. Harus bergerak dari langit ke bumi. Jangan ke bumi ke langit terus. Itu mundur sekali. Begitu. Saya banyak dalil dari hadisnya banyak, hadis qudsi. Aina ajiduka ya Rabb. Para nabi-nabi mengatakan, dari Nabi Musa, dari Nabi Daud, Nabi siapa Isa, Muhammad mengatakan, ya Rabb, aina ajiduka? Qala abghini 'indal munkasirati qulubuhum. Begitu Rasulullah menjawab. Allah menjawab, temui aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka. Itu maksud saya adalah harus kembali agama untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.